Ya, hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat unik ya, dan juga saya percaya kita semua pernah tahu tema ini ya. Tema apa? Yaitu Yohanes 3:16. Nah, Yohanes 3:16 ini adalah satu tema yang sangat umum dan hampir semua orang Kristen itu tahu ayat ini. Masalahnya adalah istilah anak tunggal, nah itu kemudian menjadi sesuatu yang menutupi banyak rahasia serta identitas Yesus yang jauh lebih daripada istilah tunggal secara penafsiran dan juga penerjemahan. Dan saya akan membawa kita memasuki pengertian apa istilah tunggal itu atau anak tunggal Bapa. Nah, di dalam bahasa aslinya itu monogenes ya, monogenomai atau menjadi. Jadi mono itu artinya mono bisa satu, bisa tunggal juga, bisa tunggal, dan ada arti yang lain bisa satu-satunya. Nah, ini yang kita pelajari ya. Jadi kita akan perbandingkan mengapa anak tunggal itu bukan tunggal seperti kita punya anak yang cuma satu. Jadi kalau saya punya anak satu, namanya anak tunggal, gitu kan. Nah, arti Alkitab bukan hanya tunggal dalam arti anak kita secara fisik biologis itu saja, tetapi jauh lebih dalam, jauh lebih besar, dan jauh lebih agung serta mengagumkan kita juga gitu ya. Nah, kita akan bahas ini. Kita baca Yohanes 3 ayat 16 ya. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Kenapa anak tunggal itu? Karena anak yang tunggal inilah yang membuat setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ini satu kaitan gitu ya. Nah, kita sudah belajar tentang hal ini ya. Nah, nanti saya akan membawakan apa arti secara teologisnya. Ada 4 kata tunggal. Satu-satunya yang membahas kata tunggal itu hanya Rasul Yohanes. Jadi rasul lain itu tidak membahas ini ya secara detail rinci enggak ya, dan hanya Rasul Yohanes yang paling dalam membahas ini, khususnya rahasia pribadi Kristus yang dari ilahi ya, dari Bapa ilahi itu ya. Nah, itu penting sekali. Nah, kita akan melihat nanti, kita akan telusuri mana secara teologis, dan kemudian apa sih kita harus mengenal perbedaan istilah tunggal, mono, satu, tunggal, dalam bahasa kita juga ada tunggal kan, atau manunggal, itu juga tunggal ya. Tunggal yang satu kesatuan. Nah, itu lebih ke sana sebenarnya. Jadi bedanya apa? Yesus putra tunggal dengan kalau kita punya putra tunggal, terus juga Abraham punya putra juga. Kalau kita lihat putra tunggal Abraham dengan Sarah itu ya cuman Ishak, nggak ada yang lain gitu kan. Tapi Abraham sendiri tidak berputra tunggal. Abraham punya anak juga, bukan dengan Sarah. Nah, maka Abraham tidak boleh dikatakan Abraham punya anak tunggal, karena dia punya anak yang lain dengan istri yang lain. Nah, anak tunggal Abraham dengan Sarah itu hanya Ishak. Nah, itu disebut anak tunggal. Jadi itu anak tunggal ya. Nah, anak tunggal yang khusus yang tidak ada yang lain, yang jalurnya ada jalur Sarah dan Abraham, bukan jalurnya Hagar atau yang lain. Nah, itu istilah tunggal itu sebenarnya berkaitan dengan ini. Jadi bukan tunggal anak saya tunggal satu gitu kan. Kalau dua ya nggak bisa tunggal, ya dua gitu kan. Dui gitu kan. Kalau tiga ya tri gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan hal-hal yang penting gitu ya, yang kita akan selidiki. Nah, di dalam kitab Yohanes itu kita banyak dibuka tentang identitas Yesus yang sangat beda sekali ya, secara teologis, historis, dan dalam kekekalan. Ya, ini bukan hanya yang biasa, ini bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat angka atau numerik, enggak ya, tapi ini berkaitan dengan identitas Yesus. Jadi yang pertama adalah di dalam ada dua ya. Pertama, ini slide-nya bisa dilanjutkan. Pertama adalah prolog Injil Yohanes, itu memberitahukan bahwa istilah Yesus anak yang dilahirkan di dalam proses manusia dan putra yang tidak dilahirkan yang bersama-sama dengan Allah. Itu juga berkaitan dengan tunggal, keistimewaan daripada Yesus. Nah, yang kedua, dalam pemikiran orang Israel, orang Yahudi, istilah anak Allah itu bukan hanya anak tunggal, bukan hanya
anak tunggal dalam arti adalah seperti yang kita tahu Tuhan Yesus anak tunggal gitu ya. Mereka juga sebagai anak Allah juga. Dari bangsa-bangsa itu Tuhan mengambil bangsa Israel dan dibuat bangsa Israel dan yang diciptakanlah satu bangsa yang khusus. Nah itu disebut bangsa yang Israel itu disebut bangsa yang tunggal sebenarnya. Tidak ada bangsa lain. Nah waktu Tuhan membuka menjadi bangsa-bangsa lain itu akhirnya masuk ke dalam perjanjian, Israel bukan tunggal lagi. Nah, saudara ini keistimewaan Israel itu akhirnya melebur menjadi ya di dalam Kristus gitu. Ini penting sekali ya. Nah, kita lihat yang kedua itu berkaitan dengan masa-masa seperti itu dan juga nanti kita akan melihat penjelasannya ya satu persatu tentang arti tunggal dan juga gen itu genus ya atau genos. Nah, itu artinya adalah jenis atau spesies ya, spesies. Jenisnya apa? Gennya apa gitu. Ya, kita gennya manusia gitu ya, bukan gen binatang dan beda-beda itu ya. Nah, di situ akan diterangkan dan kemudian bagaimana Musa, baik itu pemazmur Daud dan juga pemazmur yang lain, memakai kata anak Allah itu juga menunjukkan bukan hanya anak Allah itu hanya Tuhan Yesus. Ya, makanya mereka tidak bisa percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena disebut anak tunggal. Kami juga anak Allah juga kan. Jadi anak Allah itu ya kita semua ini anak-anak itu Tuhan gitu. Jadi nggak ada anak tunggal itu nggak ada. Dalam pikiran mereka itu nggak ada anak tunggal. Anak tunggal itu hanya dibahas oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Nah, kenapa sekarang kita menjadi anak tunggal gitu ya? Karena itu memang keistimewaan, eksklusif ya. Jadi itu secara khusus dan hanya Yesus yang punya hubungan khusus dengan Bapa, bukan yang lain. Nah, di dalam Mazmur Ayub juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Ayub pasal 1 itu nanti kita akan pelajari dan kemudian kita akan melihat terjemahan. Kalau kita sampai ya kita bahas terjemahan ini. Oke ya. Nah, kita akan membahas ini. Kita akan membahas ini di dalam hal yang pertama ya. Nah, kita sudah membaca bahwa istilah anak tunggal Allah merujuk kepada Yesus Kristus dan bukan yang lain. Nah, istilah bukan yang lain, tunggal tapi bukan yang lain. Jadi ketunggalan Yesus itu tidak bisa disandingkan dengan ketunggalan daripada Ishak itu anak tunggal dari Abraham. Enggak. Abraham tidak beranak tunggal. Abraham beranak banyak. Ya, anaknya bukan cuma Ishak, ada juga siapa ini Ismail kan. Nah, Ismail kemudian punya anak dan dia kawin lagi dan tidak jelaskan anaknya yang lain siapa gitu kan. Nah, apakah punya anak dan tidak dituliskan kita juga nggak tahu. Tapi Abraham tidak memiliki anak tunggal. Dia hanya memiliki anak tunggal dengan Sarah, anaknya tunggal. Jadi Abraham punya anak yang lain iya, tapi disebutnya tunggal itu punya anak dua pun disebut tunggal. Karena hubungan yang khusus antara Abraham dengan Sarah itu hubungan perjanjian dan itu tunggal itu di situ. Jadi tidak dicampur dengan keturunan lain dan tidak dengan pasangan yang lain. Jadi Abraham harus dengan berpasang dengan Sarah baru anaknya itu anak tunggal menunjuk pada Kristus. Di situ ya. Jadi kita mulai bisa mengerti ini dengan apa? Dengan hal-hal yang mungkin kita harus tahu bahwa apa yang kita percakapkan di sini itu bukan hal yang biasa ini, tapi hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang luar biasa ini. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, 1 ayat 14. Demikian firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada siapa? Kepada dia ya. Kemuliaan yang diberikan kepada dia, kepadanya. Nah, inilah dia yang kukatakan kepadamu, dikatakan bahwa yang dimaksudkan adalah kemuliaan dari Bapa itu, sebab dia ada sebelum aku ada. Dia yang mendahului aku. Kemudian daripada itu dikatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah melihat kasih karunia demi kasih karunia. Dikatakan demikian. Ya, jadi hukum Taurat datang diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini semua berkaitan dengan anak tunggal. Ya, anak tunggal. Nah, kita melihat bahwa anak tunggal itu tidak merujuk kepada angka sebenarnya. Ya, tidak merujuk hanya kepada angka. Oh, ini anaknya cuma satu. Nggak ada anak yang lain.
Berarti Yesus itu ketunggalannya itu karena anaknya cuma satu. Jadi bukan numerik ini ya, bukan numerik, bukan nominalnya, bukan angkanya, tetapi ini adalah hubungannya. Bapa dan anak itu hubungannya. Jadi bukan kita berpikir seperti ya kita seperti punya anak yang cuma satu, nggak ada anak lain gitu. Nah ini betul-betul satu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan satu hubungan yang tidak ada yang lain yang punya hubungan dengan Bapa yang begitu khusus, istimewa, dan bukan malaikat, bukan nabi, bukan siapapun. Kalau di dalam Alkitab, orang yang paling dekat berhubungan dengan Tuhan itu adalah dikatakan bergaul dengan Allah, itu Henokh. Henokh itu seorang yang paling bergaul, paling dekat dengan Allah. Dan yang lain ada ya, seperti dikatakan juga Abraham juga gitu kan, sahabat Allah, dan kemudian Musa juga sama gitu. Orang-orang yang dalam Perjanjian Lama itu banyak kan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, tetapi yang bergaul dan begitu dekat dengan Allah itu Henokh. Nah, yang kedua, kalau kita tahu bahwa orang yang pernah bergaul atau bergulat dengan Tuhan itu adalah Yakub, maka disebut sebagai Israel. Bangsa yang penuh dengan pergumulan-pergulatan dan bangsa yang penuh dengan penderitaan, bangsa yang akan dimenangkan pada saat penderitaan-penderitaan itu diterima dan kemudian diubahkan oleh Tuhan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Di sini. Jadi ini kita sudah menangkap. Jadi istilah anak tunggal Bapa itu bukan hanya berpikir kita tentang anaknya cuma satu, nggak ada yang lain. Bukan itu ya, bukan hanya itu. Tapi jauh lebih dalam dari itu adalah hubungan. Jadi anak ini memiliki hubungan yang sangat istimewa dan eksklusif, tidak ada orang yang atau pribadi lain yang berhubungan dengan Bapa seperti anak. Manusia ya, manusia maksudnya. Nah, manusia yang punya hubungan, dan hubungan ini dijelaskan oleh Yohanes adalah hubungan yang bukan hanya dari peristiwa-peristiwa secara fisik, secara daging, secara manusiawi, secara sejarah historis. Tapi hubungan ini adalah hubungan yang di dalam hubungan sebelum semua ada, sebelum waktu ada, sebelum benda-benda ada, sebelum ciptaan, sebelum segala sesuatu, dan belum ada semuanya. Hubungan ini sudah ada bersama-sama. Jadi ketunggalan itu, kalau kita tahu ketunggalan daripada Kristus, itu hanya bisa dimengerti dengan kebersamaan. Jadi ketunggalan dengan kebersamaan. Jadi Yesus itu anak tunggal Bapa karena hanya dialah manusia yang bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Loh Pak, Tuhan Yesus kan manusianya baru ada waktu dia lahir. Kenapa dikatakan hubungannya kekal? Nah, saudara, kita masuk dalam misteri, tetapi saya agak menahan penjelasan ini. Kenapa? Karena Kristus yang menjadi manusia dan sebelumnya belum ada manusia. Bagi kita mengatakan bahwa belum ada manusia. Jadi Allah itu kemudian dalam diri Allah ada yang bertambah. Kita nggak bisa katakan demikian. Allah tidak berkurang, tidak bertambah, dan tidak berubah. Jadi kemanusiaan Kristus itu dalam diri Allah itu sudah di dalam keberadaan yang kekal. Dalam arti manusianya lahirnya ada, tapi Yesus sebagai anak Bapa itu dari kekal. Nah, ini misterinya di sini. Jadi hubungan Yesus dengan Allah itu kebersamaannya adalah kekal. Dalam arti bahwa dia bukan hanya berasal dari garis keturunan manusia, tapi dia juga garis tanda petik berasal diutus dari Bapa yang ilahi, yang kekal itu. Jadi dia bukan jalurnya cuma manusia, dia menembus jalurnya sampai ke kekekalan, sampai kepada belum ada semuanya, dia bersama-sama dengan Allah. Dan dijelaskan lagi yang lebih istimewa, bukan hanya bersama-sama dengan Allah, bukan hanya dia adalah firman menjadi manusia, tapi dia adalah anak tunggal yang dikatakan demikian. Ya, anak tunggal apa? Yang adalah Allah sendiri. Nah, ini ketunggalan, puncak dari ketunggalan adalah Yesus itu ya Allah. Dia itu tunggal bersama dengan Bapa, dia menjadi manusia. Nah, ketunggalan Allah menjadi manusia itu tidak bisa dilakukan dan dikerjakan, difotokopi, ditiru oleh siapapun. Ini yang penting. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi apa yang disebut sebagai tunggal? Hubungan Yesus dengan Bapa itu hubungan yang sangat istimewa. Ya, bukan hanya istimewa, sangat eksklusif. Jadi nggak boleh ada yang lain yang punya hubungan, karena memang nggak ada orang yang
makhluk yang disebut Allah yang bisa bersama-sama dengan Allah. Nggak ada, Allah ya Allah. Nah, di dalam diri Allah ada 3 pribadi, ya itu yang kekal ya. Nah, di dalam hubungan yang sangat istimewa dan juga eksklusif serta spesial gitu ya. Kalau kita ngomong spesial itu adalah hubungan yang bukan hanya hubungan secara kata-kata manusia. Oh, dia tuh berasal dari Bapa, dia diutus Bapa, bukan hanya sampai seperti itu. Tapi dia adalah ya Bapa itu sendiri, ya dia dalam keilahiannya. Allah itu, Bapa itu Allah, ya Yesus juga Allah. Nah, kesatuan ketunggalan Yesus dengan Bapa, anak tunggal adalah berasal dari mana? Berasal dari kesatuan aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, itu sumbernya. Jadi anak tunggal dikatakan di situ kan, diberikannya anak tunggal gitu kan, dari kalimat yang kita baca tadi bahwa Yohanes pasal 3 ayat 16 yang kita perhatikan baik-baik tadi ya. Nah, kita tahu bahwa dikatakan demikian ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sebentar. Perhatikan kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di situ. Terus kemudian di dalam ayat yang ke-18 sekarang ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, bahwa ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Itu nyambung, anak tunggal Bapa. Jadi 2 kali ya, 16 dan 18. Pasal 1 ayat 14 juga sama. Ayat 18 juga sama, anak tunggal. Jadi 4 ini saja tentang ketunggalan Kristus yang adalah berada dalam ketunggalan dengan Bapa atau kebersamaan dengan Bapa. Jadi Yesus tunggal, dirinya adalah satu-satunya. Kenapa dia satu-satunya? Karena dia memiliki hubungan dengan Bapa, kemanunggalannya, kebersamaannya yang tidak bisa terlepas dengan hal apapun. Karena Allah tidak pernah terpisah dalam dirinya. Allah itu adalah Allah yang manunggal. Dalam segala perkara Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Nah, ini istilah tunggal itu menunjuk kepada hal seperti ini. Ya, jadi kita sudah tahu ini. Jadi hubungan ya, hubungan dan kemudian identitas Kristus adalah identitas hubungannya dengan Bapa. Nanti kita pelajari dengan Roh Kudus itu setelah kita pelajari ini ya. Nah, sekarang kita lihat dikatakan demikian Yohanes 3:16 kan, mengaruniakan. Jadi ketunggalan anak ini itu tidak bisa dimengerti kalau tidak dikaruniakan. Diberitakan betul, tapi yang menerima itu harus diberi kuasa anugerah Tuhan. Kalau enggak ada yang bisa terima. Jadi kita bisa terima Yesus Tuhan Juru Selamat kita, itu karena anugerah. Jadi kita bisa mengenal Yesus anak tunggal Bapa karena diberi anugerah dan diberi iman, kita bisa percaya. Kalau kita sudah jelasin, bagaimana kejelasin? Nah, saya aja menjelasin ini kan udah berapa puluh tahun baru saya bisa jelasin tentang hubungan ketunggalan, kebersamaan, dan Yesus anak tunggal itu karena dia bersama dengan Allah hubungan. Nah, di situ baru berapa tahun setelah belajar baru kita ngerti. Nah, kalau jemaat kan prosesnya panjang. Gitu kan, kalau hamba Tuhan kan ada sekolahnya dan dididik, dan kita juga terus-menerus belajar firman Tuhan, dan kita diberi hikmat oleh Tuhan dan menangkap hal-hal yang penting dari firman Tuhan. Jadi ini adalah masalah hubungan. Dan dikatakan bahwa itu dikaruniakan, dan tidak mungkin kita bisa menerima dengan pikiran kita, dengan cara kita, tanpa dibuka satu anugerah dalam hidup kita. Ya, oke, konteks in the Yohanes, istilah tunggal. Perhatikan ya. Jadi monogenes atau monogenis, ya monogenis atau monos dan ginomai. Nah, ginomai itu artinya menjadi. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 dan pasal 1 kita tahu, dan juga 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 juga dikatakan anak tunggal. Jadi ada 5 ya dalam tulisan Yohanes itu, 4 dalam kitab Injil dan 1 dalam suratan penggembalaan dia. Itu tentang anak tunggal. Nah, istilah ginomai itu adalah sesuatu yang menjadi, sesuatu yang ada. Ya, mono itu bahwa dia ada karena dikatakan satu tunggal
dan dia istimewa, hubungannya itu betul-betul tidak ada yang hubungan yang bisa ada orang yang atau pribadi makhluk lain yang bisa berhubungan dengan Bapa sedekat dengan anak dan semenyatu dengan anak. Nggak ada. Itu nggak ada. Jadi apa masalahnya? Nah, kita masalahnya adalah muncul dua hal masalah. Yang pertama adalah Yohanes itu mempunyai satu penelusuran dan satu penelitian mendalam tentang apa? Tentang identitas Yesus sebagai anak manusia. Dan dia bukan hanya manusia biasa, dia juga anak Allah yang bersama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Ya, dan di sini kita belajar apa? Identitas Yesus yang jelas dikatakan bahwa dia bukan manusia yang dilahirkan seperti manusia yang lain. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya, agak cepat gitu kan. Nah, inkarnasi Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang manunggal dengan Allah. Dialah anak tunggal. Kenapa dia anak tunggal? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketunggalannya dia adalah tidak ada orang yang bisa melakukan dan seperti yang Yesus kerjakan. Nggak ada. Jadi ketunggalannya bukan hanya masalah soal ya dia anak satu-satunya, satu biji gitu, satu person, satu bayi gitu kan, bukannya itu. Tapi dia adalah anak tunggal yang berhubungan dengan Bapa dan dia satu-satunya pribadi dalam diri Allah itu yang diutus untuk menjadi manusia. Nah, ini ketunggalannya. Jadi Roh Kudus tidak pernah dikatakan roh yang tunggal, enggak. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak menjadi manusia. Jadi tunggal ini adalah menunjukkan dia menjadi manusia, dia anak yang tunggal. Disebut anak kan, Roh Kudus enggak. Ya, roh itu. Jadi Roh Kudus tidak menjadi manusia. Ya, kalau ada orang katakan, oh Roh Kudus menjadi manusia, itu sesat. Nah, di sini kita lihat bahwa inkarnasi itu terjadi di dalam seluruh proses kemanusiaan Kristus, menunjukkan bahwa dia berelasi dengan Allah, dan dengan inkarnasi itu, relasi Allah itu akhirnya terjalin dengan relasi manusia. Manusia yang berdosa, daging darahnya berdosa, itu harus dilahirbarukan dalam daging dan darah Yesus, istilah dibaptis. Nah, baru dia bisa diterima oleh Allah dan dia bersekutu dengan anak dan anak bersekutu dengan Bapa. Akhirnya kita menjadi satu dengan Bapa. Seperti engkau dan aku adalah satu, demikianlah mereka juga satu di dalam aku dan di dalam engkau. Saudara, ini satu keistimewaan yang nggak bisa kita bayangkan. Jadi kita bersama dengan Allah itu kekal, itu nggak kebayang. Kita di dunia ini jalan susah, kalau udah segala sesuatu itu kita ada waktunya, umur kita ada batasnya, kekayaan kita ada batasnya, segala sesuatu ada batasnya, dan semua batas-batas itu adalah menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan manusia yaitu kebahagiaan yang kekal karena jatuh dalam dosa, dan hanya dalam Allah lah kamu bisa mengerti, dan di dalam Kristus lah kamu bisa menerima ini. Jadi yang pertama adalah firman menjadi manusia, Yesus adalah anak Allah yang unik, seseorang yang bersama dengan Allah, dan yang puncak adalah dia sendiri adalah Allah. Nah, itulah istilah tunggal. Apa istilah tunggal? Dia dengan Allah itu bukan hanya bersama-sama, bukan hanya dia bersama kekekalan, dia itu adalah Allah. Nah, itu tunggal. Adakah manusia, adakah malaikat seperti Yesus? Seperti Mesias Kristus itu? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, berarti dialah anak yang tunggal. Jadi istilah tunggal bukan, oh anak satu-satunya, bukan itu lagi. Artinya kita lebih dalam dari itu, bahwa tidak ada yang lain dan hanya dia jenisnya, manusianya, dan ilahinya, itu cuma satu-satunya adalah yang tunggal adalah Yesus. Nah itu saudara. Nah, nanti waktu kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, saudara, itu artinya sama dengan ketunggalan itu. Tidak ada yang kita memberikan kesempatan kepada iman yang lain. Oh, itu orang yang lain juga bisa kalau dia baik. Orang lain bisa juga kalau dia itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, kemudian bisa menolong orang banyak, bisa dia menebus dirinya. Wah, dia juga bisa melakukan mujizat, dia melakukan. Saudara, bukan itu. Jadi ketunggalan daripada anak tunggal Bapa yang Maha Kuasa itu menunjukkan bahwa
Keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam Kristus dan tidak ada di tempat yang lain. Nah, itu arti tunggal juga. Juru selamat yang tunggal, anak Allah yang tunggal, juru selamat pun tunggal. Penebusan pun tunggal. Dan itu mengkamiri seluruh dia. Karena karakter dia adalah anak yang tunggal. Anak yang khusus dengan Bapa, dia mati dengan khusus, dia kemudian menebus kita dengan khusus, dia bangkit dengan, dan ini semua hubungan dia dengan Bapa. Dan tidak ada hubungan dengan kita. Kita tidak membangkitkan Kristus. Kita tidak bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Dan kita bukan Allah. Kristus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Kita bukan Allah. Nah, hubungan ini adalah hubungan yang jauh lebih dalam daripada kita sebut dengan kata tunggal atau satu. Anak satu-satunya dalam arti secara manusiawi. Bukan itu. Ya. Nah, yang kedua sekarang kita lihat. Jadi Yesus waktu firman itu menjadi daging, menjadi manusia, dan dia juga dijelaskan, dia bukan hanya menjadi manusia, dia sudah ada sebelum jadi manusia. Dia bersama-sama dengan Allah, dan yang lebih hebat lagi adalah dia adalah Allah. Dialah Allah itu, manunggal dengan Bapa. Ilahi Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, di sini waktu kita mengerti Yesus yang pada puncak hubungan ini, maka tidak ada orang yang bisa dibandingkan, kemudian ditandingkan, disaingkan dengan Tuhan Yesus dan diperbandingkan. Nggak boleh, saudara. Nah, ajaran Tuhan Yesus mengatakan, sebentar saya mau percaya kamu, tetapi saya ada repot. Saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Belum waktunya. Ya, saya belum kawin, saya belum bisa berdagang, saya belum bisa melayani. Kalau saya orang kaya, kalau punya duit, ya, saya bisa percaya Tuhan Yesus, saya bisa memberi orang. Nah, itu baru cocok gitu kan. Nah, saudara perhatikan, waktu kita membuat Yesus yang tidak istimewa di dalam hidup kita, tidak sepenuhnya kita layani dan kita sembah, maka saudara kita sebenarnya tidak mengerti Yesus adalah anak tunggal Allah. Kita tidak mengerti keistimewaan. Waktu Yesus dikatakan dia satu-satunya, maka tidak ada orang yang bisa menghalangi kamu waktu engkau mengikuti Yesus. Saudara, semua itu harus ditinggalkan karena ketunggalan kita dengan Kristus. Kita harus meninggalkan semua untuk supaya manunggal dengan Yesus. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia, tapi menjadi engkau serupa dengan Allah. Jangan engkau mengambil isi dunia ini yang akan membinasakan kamu, tapi kamu harus menyatu dengan Allah supaya kamu diselamatkan nyawamu. Ya, ini adalah istilah tunggal. Jadi dia juru selamat yang tunggal, dia gembala yang tunggal, dia imam yang tunggal, dia adalah nabi yang tunggal, dan semuanya tunggal. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Tuhan Yesus. Maka kitab Ibrani mengatakan Yesus lebih dari malaikat-malaikat. Malaikat siapapun kamu sebut, dia lebih tinggi daripada semua itu. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Nggak ada malaikat yang Allah, kecuali malaikat Allah Yesus sendiri kan, yang bergulat dengan Yakub, yang keluar terangnya di dalam semak belukar menemui akan Musa, dan dengan banyak yang ketemu dengan Yosua dan ketemu dengan banyak orang-orang seperti itu. Dan kita tahu bahwa itu adalah Yesus adalah Allah. Dan dia tidak bisa kita bandingkan dengan siapapun. Kalau kita bisa membandingkan pekerjaan baik manusia itu dibandingkan dengan pekerjaan baik Tuhan Yesus, nggak bisa, saudara. Karena pekerjaan baik Tuhan Yesus itu tunggal. Seluruh perbuatan dia, karya dia, penebusan dia, itu tunggal. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa niru. Termasuk di dalamnya adalah setiap kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan pengajaran-pengajaran itu adalah tunggal. Karena yang bisa lakukan dia, yang bisa ngerjakan dia, yang bisa lengkapi dia, dan yang bisa taat hanya dia. Itu disebut sebagai arti tunggal secara luas. Ya, tak terbandingi, tak tertandingi, tak tersaingi. Dan dia berbeda dengan seluruh makhluk yang ada, seluruh malaikat. Dan dia lebih tinggi daripada Musa, lebih tinggi daripada Abraham, lebih tinggi dari Daud, dan lebih hebat dari Salomo. Dia di atas segala-galanya, karena dia adalah yang satu-satunya disebut sebagai tunggal. Monogenis. Ya, monogenis. Artinya apa? Dia adalah manusia yang istimewa. Ya. Kenabiannya istimewa di atas segala nabi. Raja, kerajaannya kerajaan di atas segala kerajaan. Raja di atas segala raja.
Dan dia memerintah sebagai yang berdaulat sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan yang ada. Dan itu semua adalah menunjukkan dia anak tunggal Bapa. Ya. Semua anak-anak yang dibawa istilah manusia itu nggak ada yang sejenis dengan dia. Yang sama dan dikatakan satu-satunya adalah hanya Yesus yang punya hubungan ini. Ya, yang kedua sekarang kita lihat. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Yang kedua, dalam kitab suci orang Israel, kita tahu bahwa Allah memiliki lebih daripada satu anak dan bukan hanya Tuhan Yesus. Dalam arti secara metafor dan secara kebangsaan. Ya, kita tahu Yesus disebut sebagai anak tunggal. Itu waktu orang Israel mendengarkan itu dan dikatakan dia anak satu-satunya. Nah, pikiran orang Israel, anak itu ya kami. Kamilah anak-anak Allah. Waktu Yesus mengatakan anak manusia, anak Tuhan, anak Allah. Oh, mereka nggak bisa terima. Kenapa? Loh, kami bukan kamu. Jadi semacam ada pertentangan konsep tentang keanakan ini. Mereka merasa bahwa kamilah anak Allah. Anak-anak Allah kan, karena orang banyak kan. Tapi Yesus mengatakan enggak. Dia mengatakan hanya satu anak Allah, yaitu aku. Itu arti tunggal. Dari kamu siapa? Kamu anak yang berasal dari saya. Kamu adalah anak yang diangkat, anak yang diadopsi. Diadopsi namanya. Nah, itu di situ kita baru tahu bedanya ini. Nah, kita lihat sekarang. Perhatikan baik-baik. Waktu dikatakan Yesus bukan hanya anak satu tunggal, tapi kesaksian di dalam seluruh Alkitab kalau kita baca, Yesus itu diperkenalkan sebagai yang tunggal, artinya tidak ada yang sama yang bisa melakukan, berbicara, mengajar, melakukan mujizat, dan segala apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah tidak ada yang sejenis dengan dia. Dan hanya Allah yang bisa lakukan seperti Tuhan Yesus lakukan. Jadi Allah dan Tuhan Yesus itu satu kesatuan. Dia bisa membukakan mata orang bisu, mata orang tuli, orang yang buta sejak lahir bisa dibuka, bisa. Siapa yang bisa lakukan itu? Ya hanya Allah. Karena dia adalah Allah. Adakah nabi-nabi yang bisa lakukan mujizat seperti Tuhan Yesus? Nggak ada. Dan semua dari Allah. Nabi-nabi dengan keistimewaan masing-masing kan. Elia bisa mendatangkan api dari langit. Yosua bisa membelah sungai. Musa bisa membelah laut. Dan juga banyak mujizat-mujizat yang ada. Ya. Dan itu bukan 1, 2, ratusan gitu ya. Jadi monogenes ini adalah lebih akurat kalau dipahami Yesus sebagai anak Allah yang satu-satunya. Dan bukan hanya istilah satu-satunya, tunggal. Satu-satunya yang unik, yang khusus. Dan tidak ada jenis seperti yang sejenis Tuhan Yesus, seidentitas dengan Tuhan Yesus. Nah, itu dikatakan tunggal, satu-satunya, istimewa, satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Ini istilah tunggal. Jadi waktu kita menerima anak tunggal, Bapak Surgawi, pikiran kita seperti, oh ya anak tunggal itu anak cuma satu. Bukan. Nah, karena kita sudah terbiasa berpikir secara kebudayaan timur, bahwa anak tunggal ya anak nggak ada yang lainnya, cuma Tuhan Yesus. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalaman apa arti tunggal itu. Nah, kita kemudian kehilangan identitas Yesus. Nah, saya masih ingat waktu John Calvin membahas ini, juga John Owen, serta William Perkins, dan semua banyak kaum Puritan dan Reformasi itu, saudara, mereka mau tidak mau, waktu membicarakan keselamatan, mereka akan melihat ketunggalan Tuhan Yesus. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan seperti dia. Itu artinya, tanda petik, anak tunggal. Jadi anak tunggal bukan hanya fisik, saudara, tapi seluruh tingkah laku dia, percakapan dia, dan tindakan-tindakan, dan apa yang dia lahirkan, dia membuahkan hasilnya semua. Itu tidak ada orang yang bisa melakukan seperti dia. Itu arti dari kata monogenes. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang mempunyai identitas, yang mempunyai sifat Allah dan sifat sebagai manusia. Nah, itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Karena dialah manusia yang tunggal, manusia satu-satunya, manusia yang unik, yang istimewa, dan dialah manusia yang punya dua natur, Allah dan manusia.
Dan dua natur ini tidak bertabrakan, tidak bertentangan, dan tidak kemudian berselisih. Tidak ada. Tuhan Yesus manusia dan seluruh hidupnya itu tunduk pada firman Tuhan. Tunduk pada Allah. Nah, karena dia adalah Allah, tidak mungkin Allah itu tidak tunduk pada Allah. Allah itu tunduk pada dirinya sendiri. Jadi Allah itu saling mengasihi. Allah itu saling kayak orang itu saling membahagiakan gitu kan. Kebahagiaan Allah itu kan selama-lamanya. Kan hubungan Allah adalah hubungan yang hubungan damai sejahtera kan. Coba kita nggak kebayang gimana itu damai sejahtera yang dimiliki oleh Allah yang kekal itu. Yang nggak habis-habisnya. Nah, itu akan diberikan pada kita ya mungkin seberapa persennya yang kecil, mungkin 0,00 berapa gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi di sini kita tahu bahwa inilah satu-satunya yang kita dapatkan istilah tunggal adalah hubungan, identitas, dan keistimewaan serta tidak ada yang seperti dia, unik. Ya, jadi ini penting ya. Nah, kenapa? Karena nanti anak tunggal ini menguasai seluruh daripada pikiran kita. Menguasai apa? Menguasai semua doktrin kita, pengajaran kita tentang nanti perjamuan kudus, tentang juru selamat, jalan keluar, tentang penghakiman, semua tunggal. Hanya Yesus hakim yang bisa membinasakan semua. Itu tunggal, anak tunggal. Yesus satu-satunya hakim yang membinasakan semua. Dan tidak ada yang tidak dibinasakan oleh dia, yang melawan dia dibinasakan semua. Dan tidak ada satu nabi pun yang bisa seperti Tuhan Yesus. Bisa mendatangkan kebinasaan pada Sodom dan Gomora. Dan bisa mendatangkan dan membinasakan iblis dan seluruh pancok-pancoknya. Menenggelamkan dan melemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Dan di situ terjadi satu kesakitan, kertak gigi, dan wah nggak kebayang. Ya, di situ. Jadi Yesus anak tunggal menunjukkan identitasnya. Dan apa identitasnya dia? Yang pertama adalah dia adalah Allah. Yang kedua, dia adalah manusia. Nah, dua sifat Yesus ini adalah tunggal. Tunggal. Anak tunggal, sifatnya Allah dan manusia, ilahi dan manusiawi. Itu tunggal. Enggak terpecah. Itulah disebut sebagai satu-satunya manusia yang tidak ada cacat dan celah. Dan tidak ada kesalahan dan tidak bisa dicari kesalahannya. Dan dicari dioprek-oprek pun Yesus tidak bisa dinyatakan bersalah. Pengadilan agama menyatakan tidak bersalah. Pengadilan hukum negara tidak menyatakan dia bersalah. Dan Pilatus mengatakan dia nggak punya salah. Nggak ada salahnya. Terus mau dihukum apa? Kan itu dari sudut hukum. Yesus diadili semua. Ya salahnya apa? Nolong orang, membangkitkan orang, terus menyembuhkan orang. Apanya yang salah? Bagaimana orang seperti ini baiknya kamu penjara? Nggak mungkin. Dia tidak memberontak kepada pemerintah. Dia membayar pajak. Dia taat semuanya. Ya nggak bisa. Terus kita mau cari lubangnya, cari kelemahannya. Nggak ada sama sekali. Nah, itu disebut sebagai anak tunggal. Dialah satu-satunya manusia yang tidak bisa dicari salahnya, tidak bisa diutak-atik dan di mana kelemahan-kelemahannya, dan tidak ada satu kata pun yang bisa dibalikkan semuanya kepada dia. Enggak ada. Nah, itu disebut sebagai tunggal. Ilahi dalam arti sempurna sebenarnya. Jadi bukan hanya sifat naturnya, tapi dalam pribadinya kedua itu menyatu menjadi tunggal, dan itulah keistimewaan dan itulah keunikan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu pekerjaan, pelayanan, karyanya. Tunggal itu kemudian melekat dalam segala perkara, tindakan yang dilakukan, pikirannya juga, kehendaknya juga, perasaannya juga. Dan dia menjadi nabi segala nabi, imam segala imam, dan raja segala raja. Ya, jadi kita bisa mengenal ini ya. Oke, kita masuk lebih dalam sedikit ya tentang pemakaian kata Yunani, genos. Ya, apa arti genos? Nah, perhatikan, mono itu dalam beberapa hal yang bersifat mekanik, dan bersifat perhitungan matematik, itu adalah bisa menunjuk pada angka satu. Oh, dia nyanyi mono, solo gitu kan. Nah, dia nyanyi sendirian. Nah, ya kita tahu kan, yaitu arti kata mono
yang bisa berkaitan dengan banyak hal. Tetapi waktu Alkitab memakai mono dengan genos, maka itu tidak bisa menyambung secara matematis numerik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan jenis daripada siapakah Yesus ini sebenarnya. Dia itu manusia macam apa? Murid-muridnya berkali-kali bertanya nih, kamu itu manusia bukan gitu? Kok bisa ada manusia seperti ini? Ya dia manusia. Tapi pikiran kita nggak nyampe. Kok bisa laut bisa tunduk? Kemudian angin bisa kamu perintah, badai bisa kamu perintah semuanya. Orang gila bisa kamu perintah, kamu diamkan. Setan-setan kamu bisa lemparkan kamu. Loh, ini siapa orang ini? Jadi monogenos atau monogenes itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah dia sangat istimewa, beda dengan semua yang ada. Dan tidak ada yang lebih istimewa daripada dia. Tidak ada orang yang bisa lebih sempurna dia melakukan lebih dia. Dan tidak ada orang taat setaat dia. Tidak ada orang mengasihi Bapa seperti dia. Tidak ada orang mengasihi Allah seperti dia mengasihi Allah. Dan itu disebut sebagai ketunggalan Tuhan Yesus dalam segala perkara yang ada. Ya, teologi ketunggalan. Teologi keunikan Tuhan Yesus. Dan ini jarang dibahas ya dalam khotbah-khotbah jarang dibahas atau pengajar jarang dibahas. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kita membandingkan kalau sekarang Isa adalah manusia, dia berdosa, dia bukan genus, monogenus. Tetapi waktu dikatakan dalam Alkitab, putra anak tunggal daripada Abraham, dikatakan anak tunggalnya dia persembahkan. Nah, itu anak tunggal dalam arti bahwa hubungan Ishak dengan Abraham itu hubungan istimewa. Kenapa istimewa? Karena ada Sarah, wanita yang dijanjikan Tuhan, di dalam kandungannya akan lahir Ishak itu. Nah, hubungan adalah hubungan apa? Hubungan perjanjian. Tetapi untuk Hagar dan Ismail, saudara, itu bukan tunggal. Orang-orang yang bukan Kristen percaya Ismail, jalurnya Ismail, maka saudara menganggap Ismail lah anak yang tanda petik yang tunggal. Padahal bukan. Yang tunggal siapa? Yang dijanjikan Tuhan siapa? Nah, Sarah. Nah, kenapa ini dipelintir dalam sejarah, dalam bukti pewahyuan semua dipelintir? Saudara, yaitu cara mereka. Tapi Alkitab, kitab kita, kitabnya orang Yahudi sama. Nggak ada dipelintir. Persis sama tulisannya, titik komanya semua sama. Tapi anehnya orang-orang yang mengambil Alkitab, cerita Alkitab tentang Maria, tentang Isa Al-Masih, tentang Tuhan Yesus, waktu mereka mengambil, dicocokin dengan Alkitab, ngaco semua. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengerti genusnya. Tidak mengenal identitas Yesus itu siapa. Alkitab itu membukakan identitas Kristus adalah anak tunggal Allah. Anak Allah yang tunggal. Bukan hanya anak Allah, tapi yang tunggal. Jadi semua apa yang dia lakukan itu sangat istimewa dan tidak ada orang yang bisa menirunya. Bukan hanya meniru. Ya, istilahnya orang bikin-bikin pun kita malu-malu sendiri. Nah, kita akan melihat ya, istilah Bene Ha Elohim, anak-anak Allah surgawi. Ya, Bene Elohim itu anak Allah yang surgawi. Itu sudah dikatakan di dalam Alkitab bukan hanya pada Tuhan Yesus. Bene Elohim itu. Ya, Tuhan Yesus katakan sama, dia adalah anak Allah. Tapi orang Israel sudah dari awal sejak Kejadian pasal 6. Ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-2 sampai ke-4, coba saya baca ya, Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 2. Saya bacakan ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka suka. Ya, yang keempat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang kenama. Nah, jelas gini ya. Anak-anak Allah. Dikatakan di sini, pada waktu raksasa ada di bumi karena perkawinan itu antara anak Allah dengan anak-anak yang dari kegelapan itu, dan itu bukan malaikat. Banyak tafsiran bahwa itu Nephilim, itu manusia-manusia raksasa itu adalah manusia kawin dengan malaikat. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, malaikat tidak berdarah berdaging dan malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan.
Jelas ya? Jadi kalau ada setan kemudian ketemu dengan kita, itu bentuknya berbadan manusia. Sesuai itu dalam pandangan kita, itu bentuk yang disebut sebagai penampakan di dalam pemalsuan roh itu. Ya, pemalsuan roh. Kenapa? Karena itu bukan bentuk setan. Setan tidak berbentuk manusia dan tidak menyerupai seperti manusia. Setan itu setan. Tapi dia bisa merasuki manusia, bisa. Mempengaruhi manusia, bisa. Tapi setan waktu berbentuk kuntilanak, semuanya itu. Surah itu sebenarnya, kalau kita tahu betul-betul, setan itu roh, nggak mungkin dia seperti itu. Jadi semua mitos-mitos, ya cerita-cerita yang apa ya istilahnya dunia kegelapan, dunia hitam itu, dunia roh itu, surah itu banyak yang melawan firman Tuhan dan kita kadang-kadang tercekoki dan kita percaya itu. Padahal itu nggak ada. Jadi kuntilanak, gondoruwo, jin semuanya itu tidak pernah ada. Itu adalah imajinasi yang dibuat oleh kegelapan-kegelapan itu. Dan itu disandingkan dengan cerita-cerita manusia semua. Ya. Dan Tuhan Yesus pernah ketemu dengan setan, sering. Bukan 1-2, setan banyak. Dan bagaimana bentuk setannya? Murid-murid gak ada yang tahu. Perhatikan, waktu Tuhan Yesus mengusir 2000 legion. Ya 2000 legion itu kan. Yang 2000 babi, yang jadi satu legion itu kan ribuan itu kan. Dan masuk ke roh setan, masuk ke babi. Saya tanya, siapa yang lihat? Yang mereka lihat adalah babinya lari, tapi roh setannya nggak lihat. Yang bisa melihat hanya Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan otoritas, wewenang untuk silakan. Dan dihantam seperti itu. Ya, oke. Jadi Bene Elohim atau anak-anak Allah, karena bentuknya banyak, Elohim ya, him banyak. Dan anak-anak disebut sebagai juga anak perempuan yang tadi kejadian pasal itu. Dan kemudian lahir anak raksasa. Jadi sudah ada konsep tentang itu. Bahkan dalam ayat pasal 1 ayat 6 dikatakan anak-anak Allah. Dalam malaikat-malaikat itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Pemazmur juga mengatakan karena siapakah dia awan-awan dapat dibandingkan dengan Tuhan? Siapakah yang seperti Tuhan di antara anak-anak Allah? Bene Elim dikatakan. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa orang-orang kudus pun yang sangat ditakuti majelis orang kudus dan yang luar biasa itu melebihi orang-orang di sekelilingnya itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Malaikat disebut anak-anak Allah, kemudian orang Israel disebut sebagai anak-anak Allah, dan kemudian ada anak Allah yang tunggal. Maka mereka langsung bertanya, tunggal dari mana? Monogenos, anak Allah. Antropos itu kan. Nah, di sini kita melihat Mazmur menjelaskan secara khusus. Apa hal yang khusus adalah seluruh daripada ketunggalan daripada Allah atau Yesus itu menunjukkan tidak seorang pun yang seperti Tuhan. Nah, itu istilah mono. Jadi dalam hal negatif ya, tidak ada yang seperti dia positif, tapi tidak ada yang melawan semuanya yang bisa menentang dia. Nah, itu bentuk ini. Tidak seorang pun. No one yang akan menjadi seperti Tuhan. Maka disebutlah dia sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Kenapa anak Allah maha tinggi? Karena dia adalah di bawah kuasa Allah yang maha tinggi. Dan seluruh kitab suci, anak-anak Allah lainnya itu berada di dalam nuansa rohani, spiritual atau surgawi. Ya, oke, ini yang terakhir sekarang. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam kitab Ibrani, ya kitab Ibrani pasal 11, saya bacakan ya. Ibrani pasal 11 ayat 17. Bentar. Ibrani 11 ayat 17. Nah, saya bacakan ya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Isa, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, istilah tunggal ini itu mirip dengan tunggalnya Tuhan Yesus dalam arti hubungan antara Bapak Abraham dengan Isa adalah hubungan yang istimewa. Anak yang tunggal, bukan anaknya Hagar, bukan Ismail, tapi anaknya dia dengan Sarah. Nah, ini hubungan perjanjian.
Jadi jelas sekali bahwa apa yang disebut sebagai monogenes oleh Yohanes ataupun nanti Paulus ada, nggak terlalu banyak, dikatakan bahwa itu adalah satu bentuk, satu pengagungan. Dan pengagungan ini adalah pengagungan yang ada di gua-gua, di katakom-katakom seperti itu. Dan mereka menuliskan tentang glory of glory gitu kan. Terus Yesus Kristus yang kusembah, dan di banyak pintu-pintu dan gambaran-gambaran itu mereka mengagungkan, disebut sebagai expitos. Ya, itu singkatan gitu kan. Nah, ini menunjukkan pada siapa? Menunjukkan pada Tuhan Yesus, dan mereka mengangkat Tuhan Yesus dan meninggikan Tuhan Yesus karena dia adalah anak tunggal Allah yang maha tinggi. Jadi satu-satunya yang disembah, yang dipuja, dibuatkan syair, terus kemudian dituliskan semua riwayat hidupnya, bukunya, dan diberitakan tentang dia. Nah, itu semua menunjukkan bahwa dialah anak yang tunggal. Dia layak disebut sebagai anak tunggal karena dia melakukan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Menebus dosa, mengasihi seutuhnya, mengasihi Bapa dengan segenap hati jiwanya, mengasihi sesama dengan seluruh hidupnya, seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dan itu satu-satunya adalah anak tunggal Bapa yang melakukan ini semuanya. Dan itu dituliskan oleh D.A. Carson dalam bukunya Gospel According to John. Ya, ini saya juga punya, buku-buku ini punya semua. Terus tentang Gerhard Kittel juga dalam Kamus Teologia. Nah, itu lebih detail dia tentang monogenes. Dan kemudian dibuktikan bahwa apa yang terjadi, mengapa kita harus memakai anak tunggal itu bukan dalam pengertian numerik saja, tetapi hubungan tentang Kristus dan jati diri Kristus yang mulai dari sifat keilahiannya dan sifat natur manusianya, dia satu pribadi. Dan tidak ada pribadi yang punya natur seperti dia. Dan bukan hanya di sana dia tunggal, tapi apapun yang dia kerjakan, dia ajarkan, dia pikirkan, dan itu tidak ada orang yang bisa menjalani seperti dia, yang bisa melakukan seperti dia, yang bisa taat seperti dia, dan tidak ada semuanya, dan hanya Yesus. Nah, itu sebagai tunggal, anak tunggal Bapa yang dikenan, dikasih. Dikatakan oleh Bapa, inilah anakku yang kukenan, yang kukasih. Nah, itu arti tunggal, itu arti di sana. Satu-satunya yang disebut sebagai anak yang aku kenan, yang aku kasih, itu anak yang tunggal. Nah, kita menerima ketunggalan Tuhan Yesus, dan waktu ketunggalan Tuhan Yesus itu diberikan kepada manusia, maka ketunggalan Tuhan Yesus yang istimewa itu dengan Bapa menjadi pintu masuk kita, membawa kita semua masuk dalam hidupku di dalam Kristus. Kristus hidup dalam diriku. Nah, ini membuka ini semua. Dan inilah rahasia. Ya, mungkin suatu hari kita membuka rahasia ini. Rahasia gereja Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Kemanunggalan kita dengan Kristus karena terjadi kemanunggalan Kristus dengan Bapaknya yang kekal itu. Jadi hubungan kita adalah hubungan yang bukan 1-2 hari. Hubungan kita bukan 1-2 menit, bukan. Hubungan kita adalah hubungan yang bukan hanya kita berhenti sampai kita mati. Hubungan kita adalah hubungan yang tunggal dengan Tuhan. Hubungan yang tidak ada seperti orang-orang agama lain. Hubungan kita dengan Kristus sama dengan hubungan Kristus dengan Bapaknya. Kalau dia bersama dengan Allah selama-lamanya, kita pun akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tunggal dengan Kristus. Satu dengan Kristus. Nah, inilah doktrin yang dibawa oleh John Calvin, dan dia menuliskan dalam bukunya Institutio itu, dan sudah diterjemahkan. Nah, 2 jilid itu. Nah, saudara, di situ banyak orang tidak menangkap rahasia yang paling utama dari Calvin adalah ketunggalan Kristus, kemanusiaan Kristus, dan dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia menjadi juru selamat karena seluruh kelakuan dia istimewa dan tidak ada yang bisa niru. Dan tidak ada imam yang tidak berdosa. Semua imam berdosa. Tidak ada raja yang tidak berdosa. Semua raja berdosa. Semua raja kena hantam dengan seluruh kedudukan, kekayaan, kehormatan, wanita, seksual, dan kenikmatan kehidupan dunia. Dan itu hantam semuanya. Tapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Imam yang tidak berdosa. Raja yang tidak serakah. Dan dia adalah seorang disebut sebagai nabi yang tidak pernah stres seperti Elia. Yang menolak seperti Yunus, dan dia adalah nabi segala nabi. Dia adalah nabi yang tunggal, imam yang tunggal, artinya tunggal,
Imam segala imam artinya raja tunggal, raja dan segala raja. Nah, ini poin yang ingin kita semua puncaknya di sini. Dan kita bersyukur kita bisa dengerin. Ya, oke. Saya pikir cukup sekian. Kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa.